Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil praktikum fitokimia dari kelompok kami dengan judul Aktivitas Antioksidan Ekstrak dan Fraksin Herba Ceplukan Pisalis angulata terhadap DPPH 1,1 difenil 2-pikrihidrazil. Dengan beranggotakan Khofifah Maharani, Muhammad Al-Gepran, Intan Olivia Putri, Nelda Kurniasari, Nur Hikmah Saada, dan Dimas Dwi Prastio. Baik, yang akan kita bahas pertama yaitu untuk skema kerja. Skema kerja terdapat 6 skema kerja. Yang pertama yaitu pembuatan serbuk dan penetapan susut pengaringan serbuk Simplicia. Jadi yang akan dilakukan, menyiapkan herbal ceplukan dan melakukan determinasi tanaman, kemudian menetapkan identitasnya, dipilih yang tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, masih segar dan dipetik pada siang hari. Kemudian mencuci herbal ceplukan dengan air mengalir, dikeringkan dengan oven pada suhu 50 derajat Celcius. Pembuatan serbuk menggunakan ayakan ukuran 40 mes. Untuk skema kerja yang kedua yaitu pembuatan ekstrak etanolik herba ceplukan. Langkah yang akan dilakukan pertama yaitu menimbang herba ceplukan 400 gram dan masukkan dalam panci lalu ditambah dengan etanol 96%. Kemudian melakukan proses maserasi selama 5 hari dengan penggojokan. Kemudian dipisahkan antara fitrat dengan ampas. Selanjutnya ampas dibilas dengan etanol 96% sebanyak 1000 ml. Setelah itu ekstrak yang diperoleh dipekatkan dengan vakum rotaevaporator suhu pada 40 derajat Celcius. Jadilah ekstrak etanolik herba ceplukan. Untuk skema yang ketiga yaitu pembuatan fraksin N-heksana, fraksin etil astat, dan fraksin air. Langkah yang dilakukan yaitu menimbang ekstrak etanolik 10 gram dan disuspensi dengan air sebanyak 75 ml. Lalu dipartisi dengan N-heksana 75 ml sebanyak 3 kali pada corong pisah. Kemudian N-heksana selanjutnya dikumpulkan dan dipekatkan dengan vakum rotaevaporator fraksin N-heksana. Lapisan berair sisa partisi dengan N-heksana kemudian dipartisi lagi dengan 75 ml etil astat sebanyak 3 kali. Kemudian lapisan etil astat dipisahkan dan dipekatkan dengan vakum rotaevaporator dan diperoleh fraksin etil astat. Kemudian lapisan air diuapkan di atas water bath sampai kental yang kemudian disebut fraksin air. Fraksin yang didapat masing-masing ditimbang untuk mendapatkan persen rendemen terhadap bobot awal. Selanjutnya yaitu untuk skema kerja yang keempat, uji kandungan senyawa. Langkah yang akan dilakukan yaitu siapkan ekstrak herbal ceplukan dari proses maserasi, serta siapkan fraksin N-heksana, fase etil astat, dan fase air. Kemudian siapkan lempeng KLT dengan ukuran 6x6 cm dan beri tanda batas kira-kira 1 cm dari batas dan bawah plat dengan pensil. Kemudian totalkan ekstrak dan fraksin herba ceplukan pada garis batas bawah plat KLT. Masukkan lempeng KLT ke dalam chamber, kemudian amati lempeng KLT hingga fase gerak mengelusi senyawa sampai batas atas. Kemudian ambil lempeng dan kering anginkan. Amati bercaknya pada visible, lampu UV 254 nanometer dan UV 366 nanometer dan menghitung nilai RF-nya. Selanjutnya untuk skema kerja yang kelima, menetapkan aktivitas antioksidan. Langkah yang dilakukan yaitu masing-masing larutan sampel dan larutan kuarsetil dikocok dengan 1,0 ml larutan DPPH lalu dicampur. Kemudian disimpan dalam tempat gelap hingga tercapai operating time. Kemudian pengukuran absorbansi dibaca pada operating time dan panjang gelombang absorbansi maksimal yang sudah didapat. Kemudian percobaan dilakukan sebanyak 3 kali, pengulangan dengan kontrol negatif larutan DPPH 0,45 tanpa zat uji. Kemudian untuk skema kerja yang terakhir yaitu analisis data. Analisis data yang pertama dilakukan yaitu aktivitas antioksidan penangkap radikal DPPH dihitung dengan menggunakan rumus Porsen peredaman. Kemudian data selanjutnya dihitung dengan persamaan regresi linear berdasarkan rumus Y sama dengan A plus BX dengan metode Probit. Kemudian persamaan regresi linear digunakan untuk menghitung IC50. Untuk sampel yang digunakan herba ceplukan Pisalis angulata dan ekstrak pada cair menggunakan pelarut etanolik 96%, etil astat, N-heksana, dan aquades. Kemudian untuk rendemen fraksin,
Ekstraksi serbuk herbal ceplukan 400 gram. Secara maserasi dengan pelarut etanol 96% menghasilkan ekstrak kental 58,47 gram. Rendemen 14,61. Ekstrak kental etanol yang didapatkan kemudian dilakukan fraksinasi dengan N-heksana, etil asetat, dan air. Kemudian dilakukan fraksinasi untuk memisahkan senyawa berdasarkan polaritasnya. Kemudian data rendemen, untuk data rendemen yang pertama yaitu fase N-heksana akan melarutkan kandungan senyawa tanaman yang bersifat nonpolar. Kemudian untuk fase etil asetat melarutkan senyawa yang bersifat semipolar. Dan untuk fase air melarutkan kandungan senyawa kimia tanaman yang bersifat polar. Untuk hasil rendemen, fraksin, hasil rata, yang pertama, persen rendemen etil asetat didapatkan 38,97%, tertinggi. Untuk persen rendemen fraksin air, 34,21%. Untuk persen rendemen fraksin N-heksana didapatkan 23,93%. Jadi, total rendemen dari ketiga vaksin yang diperoleh ialah 97,11%. Hasil tersebut sangat mendekati nilai 100, artinya herbal ceplukan memiliki aktivitas antioksidan penangkap radikal DPPH. Kemudian, presentasi akan diteruskan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan. Hasil fraksi ECC digunakan sebagai mengetahui adanya potensi aktivitas antioksidan. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, fraksi etil asetat mempunyai potensi yang tinggi untuk dikembangkan sebagai bahan yang bersifat antioksidan. Dari hasil perbedaan persentase rendemen didapatkan fraksi etil asetat tertinggi. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan senyawa aktif antioksidan yang terkandung pada fraksi etil asetat. Analisis senyawa. Hasil ekstrak etanol herba ciplukan yang diperoleh melalui metode maserasi kemudian dianalisis kandungan kimia melalui metode kromatografi lapis tipis atau KLT. Senyawa yang diidentifikasi merupakan senyawa yang memiliki aktivitas antioksidan yaitu alkaloid, flavonoid, steroid, dan saponin. Dari hasil fraksi N-heksan menunjukkan bahwa fraksi N-heksan memiliki aktivitas antioksidan paling lemah dibanding fraksi lainnya. Hal ini sesuai dengan identifikasi KLT dari fraksi N-heksan yang tidak menunjukkan bercak flavonoid, di mana flavonoid yang mempunyai peranan penting dalam aktivitas antioksidan. Fraksi etil asetat memiliki aktivitas antioksidan paling kuat karena adanya kemungkinan senyawa aktif. Berdasarkan identifikasi KLT, fraksi etil asetat menunjukkan bercak yang mengarah pada senyawa flavonoid, dengan salah satu bercak terdeteksi mempunyai karakteristik seperti pada bercak quercetin. Aktivitas antioksidan pada fraksi air lebih lemah daripada fraksi etil asetat. Hal ini kemungkinan karena fraksi air meskipun mengandung senyawa yang mengarah flavonoid pada identifikasi KLT, tetapi senyawa tersebut memiliki aktivitas antioksidan yang lemah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka fraksi etil asetat mempunyai potensi yang tinggi untuk dikembangkan sebagai bahan yang bersifat antioksidan. Aktivitas ekstrak dan fraksi etil asetat memiliki aktivitas paling kuat dibandingkan lainnya dengan nilai IC 50 mendekati IC 50 quercetin yaitu 3,5 mili sebagai kontrol positif. Ekstrak dan fraksi herba ciplikan mengandung senyawa flavonoid, alkaloid, steroid, dan saponin. Sekian presentasi dari kelompok saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.